Oke guys, film ini bukanlah film horor seperti yang terlihat dari covernya, melainkan film ini bergenre drama romantis. Film ini menceritakan seorang laki-laki berprofesi sebagai telemarketer, berusia sekitar 40-an tahun, bernama Stephen yang sedang menceritakan kehidupannya sebelum ia dipenjara. Dia seorang laki-laki parubaya kesepian, bahkan selama hidupnya ia belum pernah menikah. Di samping itu, ia adalah seorang karyawan yang baik di suatu perusahaan dagang. Namun atas saran dari temannya untuk keluar malam mencari wanita pelacur atau penghibur sebagai teman kencannya, maka dengan ini ia bertemu dengan Krista, seorang gadis panggilan jalanan yang senang memenuhi kebutuhannya. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Apa yang dimulai sebagai perjanjian bisnis berkembang menjadi cinta sejati. Tetapi, apa yang terjadi ketika kematian menghampiri Krista? Pasti kesedihan dan rasa kehilangan mendalam dirasakan oleh Stephen yang telah menaruh rasa cinta begitu dalam kepada Krista. Oke guys, bagaimana alur ceritanya? Silahkan menyaksikan. Cerita di film ini diawali dari suasana kantor pemasaran bernama Americation yang dipenuhi para karyawannya lengkap dengan kesibukan mereka masing-masing. Di ruangan itu ada Nick dan Stephen yang mana Nick sebagai karyawan baru mengajak kenalan Stephen. Dalam perkenalan itu, Nick mengatakan bahwa ia merasa tidak akan betah dengan pekerjaannya sekarang karena terlalu monoton dan kaku yang minim obrolan. Ditambah seorang bos bernama Blaze yang menyebalkan. Sedangkan Stephen merasa hal sebaliknya, ia merasa nyaman dengan pekerjaannya tersebut yang telah ia tekuni selama 8 tahun. Setelah itu, Nick mengajak Stephen untuk makan siang bareng pada jam istirahat. Selama makan siang tersebut, Nick selalu berusaha mencari tahu tentang kehidupan Stephen dengan berbagai pertanyaan. Karena telah mengetahui bahwa Stephen adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun yang kesepian dan belum pernah menikah selama hidupnya, dari itu Nick mengatakan khawatir akan psikologi Stephen hingga terus mendorong Stephen untuk mencari wanita sebagai teman kencan. Namun Stephen berdalih bahwa ia hanya ingin bercinta dengan wanita setelah ada ikatan. Setelah itu Nick bertanya kepada Stephen tentang bagaimana cara Stephen mendapat wanita yang ia inginkan. Karena Nick merasa cara Stephen salah dalam mencari wanita lewat dunia maya, maka Nick menyarankan untuk mengunjungi bar atau diskotik sebagai alternatif untuk sekedar mencari teman berkencan. Namun Stephen berdalih bahwa ia akan merasa tak nyaman berada di tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Stephen langsung duduk di depan komputer untuk mencari wanita lewat dunia maya. Namun tidak ada hasil, tidak ada jawaban, tidak ada wanita yang meresponnya di sana. Stephen sadar dirinya telah menua, telah berusia 40-an tahun, namun bukan itu yang membuatnya sedih. Tapi karena ia tetap sendirian, dia kesepian, dan dalam hatinya dia mengatakan bahwa dia hanya tidak ingin sendirian. Di sisi lain, Nick terus menggoda Stephen dan menyarankan mencari jasa pelacur atau wanita penghibur. Karena dengan itu, Nick yakin Stephen bisa menyemprotkan sekumpulan kecebong atau melakukan pengencrotan atau bisa dibilang menyalurkan hasrat seksualnya. Bahkan, di beberapa obrolan mereka yang membahas tentang percolian atau masturbasi, sempat membuat salah satu karyawan perempuan memperhatikan obrolan mereka. Saat Nick menyarankan Stephen mencari wanita penghibur sebagai teman kencannya, Stephen berdalih bahwa ia tidak tahu tempat di mana bisa menemukannya. Dari sini Nick menyarankan untuk mencarinya di beberapa sudut kota. Sebenarnya Stephen tidak nyaman dengan saran Nick karena menurutnya itu bukanlah tujuannya. Nick tahu maksud Stephen bahwa Stephen bukanlah orang yang mudah bercinta dengan perempuan yang baru ia temui. Namun Nick meyakinkan Stephen untuk melakukan sarannya meski di sisi lain Stephen mengatakan tidak akan melakukannya. Seperti biasa, Stephen terus melihat perkembangan di dunia maya. Dia berharap mendapat balasan dari wanita-wanita yang ada di sana. Namun tetap saja tidak ada respon meski sudah berhari-hari dia menunggunya. Stephen lalu mencoba saran dari Nick untuk mencari wanita penghibur di beberapa sudut kota. Lalu ia bertemu dengan wanita penghibur bernama Raven, lalu transaksi seks pun berlangsung, yang akhirnya percolian pun terjadi. Namun tidak ada hasil memuaskan meski Raven sudah melakukan beberapa teknik percolian. Hal itu membuat Raven kesal, namun Stephen sendiri bingung dengan kondisinya itu.
Stephen menceritakan pengalamannya itu kepada Nick dan merasa bahwa tak perlu lagi mencari wanita sebagai teman kencan. Nick tahu bahwa semua masalah ada pada emosional Stephen yang hanya mau bercinta dengan wanita yang ia sayang. Meskipun Stephen terus berdalih, Nick meyakinkan bahwa semua masalah itu ada di kepala Stephen dan menegaskan bahwa ia tidak bisa hidup sendirian. Suatu malam saat Stephen berada di rumah sambil menyaksikan acara televisi, ia merasa gelisah yang mendorong ia untuk keluar mencari wanita penghibur meskipun ia sendiri heran kenapa ia harus keluar malam itu. Di tengah jalan, ia menemui wanita penghibur yang menghampiri mobilnya. Namun sambutannya cukup mengecewakan Stephen, yang mana wanita itu mengatakan bahwa Stephen akan menjadi ayahnya malam itu. Stephen pun pergi dan berlalu. Ia kemudian mampir di sebuah restoran hanya untuk melamun. Setelah keluar dari restoran dan hendak menuju mobil, tiba-tiba suara wanita menyambutnya. Menurut Stephen, dia merupakan wanita tercantik yang pernah ia temui sepanjang hidupnya. She was the most beautiful woman I had ever seen in my entire life. They're everything you've ever desired. That was Krista. Wanita itu bertanya kepada Stephen apakah ia membawa sebuah korek api untuk menyalakan rokoknya. Namun sayang, Stephen bukanlah seorang perokok. Wanita itu pun menyayangkan hal itu seperti bagaimana sepanjang malam itu berlangsung. Stephen menawarkan wanita itu menceritakan hal apa yang terjadi padanya malam itu. Namun wanita itu menolak dengan dalih ia sedang mencari pelanggan bukan seorang psikiater. Lalu wanita itu menawarkan jasa kencan. Stephen yang tertarik pada wanita itu mengiyakan, tapi dengan menambahi akan memberikan sebuah usulan. Akhirnya mereka pun berkenalan. Wanita ini mengaku bernama Candy, meskipun sebenarnya ia memiliki nama asli yaitu Krista. Lalu Stephen mengarahkan Candy masuk ke dalam restoran untuk mengajak berkenalan lebih banyak lagi. Di restoran ini, Stephen mengungkapkan sebuah usulan kepada Candy untuk melakukan akting atau berpura-pura yang sempat membuat Candy salah paham. Namun Stephen menjelaskan bahwa ini hanya sebuah akting untuk menjadi seorang kekasih. Lalu mereka membuat kesepakatan tentang tarif dan waktu dalam sekali kencan. Karena ada sisa waktu sesuai kesepakatan pada malam itu, Stephen mengajak Candy untuk jalan-jalan di sebuah tempat sepi dan gelap. Di perjalanan, Candy merasa curiga bahwa Stephen memiliki niat jahat dengan membawanya ke tempat tersebut. Namun, Stephen bisa menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengajak Candy bersantai di atas selimut sambil memandang bintang-bintang dan pesawat yang mendarat tanpa sedikit pun memiliki niat jahat. Di tempat itu, mereka saling curhat mulai dari warna kesukaan, aktor favorit, hingga asal-usul mereka berasal. Candy mengatakan bahwa ia pernah menikah di usia 20 tahun, namun pernikahannya berantakan karena suaminya seorang pecandu alkohol dan sering bersikap kasar kepadanya. Sedangkan Stephen pernah hampir menikah, namun kekasihnya meninggal karena kecelakaan saat akan pulang bekerja. Dari sini Stephen merasa meski tanpa mengenal baik, ia bisa masuk ke dalam kehidupan Candy dan mulai membangun kepercayaan serta merasa penting untuk membahagiakan wanita ini. What is it that this person needs? What is it that this person needs to make them happy? And if you... Karena saking senangnya, Stephen menceritakan pengalamannya tersebut kepada Nick bahwa ia telah memiliki seorang wanita bayaran. Meski menurut Nick itu hal yang aneh membayar wanita penghibur hanya untuk berteman. Kencan kedua mereka dimulai dengan mengunjungi tempat hiburan rumah hantu. Di tempat itu mereka cukup menikmati. Sesampai di rumah, mereka menonton TV sambil membahas tentang pendapat masing-masing saat mereka pertama kali bertemu. Menurut Candy, Stephen merupakan pria sensitif dan sopan. Sedangkan menurut Stephen, Candy merupakan wanita yang cantik, kuat, dan mampu memegang kendali. Semenjak saat itu, Stephen dan Candy banyak menghabiskan waktu bersama untuk bermesraan, seperti menikmati pemandangan, jalan santai, menonton, bermain gadget, mencoba wig, hingga berenang. Hal itu membuat Stephen merasa sangat bahagia. Hal itu juga terlihat dari perubahan Stephen di tempat kerja. You look different. You look happy. Oh, I am happy. Is that so bad? Kencan berikutnya, Stephen sepakat bahwa Candy akan menginap dan tidur bersamanya.
Candy yang salah paham dengan maksud tidur bersama seketika muncul dan masuk ke dalam kamar hanya dengan mengenakan G-string berwarna merah dengan maksud mengajak Stephen untuk berhubungan intim. Namun Stephen menolak dan menjelaskan kepada Candy yang mulai heran tentang maksud dari tidur bersama. Stephen menjelaskan bahwa ia hanya ingin memeluk dan memegang tangan Candy, tidak lebih dari itu. Just wanted to hold you. Is that so bad? Candy, of Karena course. begitu bahagianya, hal itu membuat Stephen mengajukan liburan panjang selama 2 minggu. Dengan dalih, ia telah banyak menyisakan jatah hari liburan selama 8 tahun, serta meminta kenaikan gaji. Di sisi lain, Blaze merasa keberatan atas permohonan itu. Meski permohonan itu belum disetujui oleh perusahaan, Stephen dengan yakin menawarkan liburan kepada Candy hingga menginap di setiap perjalanan liburan. Our vacation. I think we both, depending on where we go, that's going to be a lot of overnights. I have some money saved up for the trip. Blaze yang sudah berusaha mengirim permohonan liburan kepada kantor pusat memberitahu Stephen bahwa permohonan tersebut tidak disetujui. Hal itu membuat Stephen marah dan merasa kecewa kepada Blaze hingga membuat Stephen lepas kendali sampai membuat ia berani memaki-maki Blaze tanpa berpikir panjang. Blaze yang marah langsung memecat Stephen lalu mengusirnya dari ruang kerja. Stephen yang kebingungan dan khawatir karena dirinya telah dipecat dari tempat kerja, menyatakan kepada Candy bahwa ia tak lagi bisa membayarnya. Namun Candy yang mengetahui kondisi itu tak merasa keberatan meski ia tak dibayar. Bahkan di saat itu ia menyatakan bahwa ia telah benar-benar mencintai Stephen. Stephen yang masih tak percaya semua itu ingin agar Candy tak lagi berpura-pura. Namun Candy yang tak sedang berpura-pura mencoba meyakinkan Stephen dengan menjelaskan nama aslinya beserta alamat tempat tinggalnya. Yang mana saat itu Candy mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Krista Sullivan. Lalu menjelaskan bagaimana kehidupannya sampai ia mengenal Stephen sebagai seorang laki-laki yang baik, yang mampu mengembalikan harga diri dan menyelamatkan hidupnya. Itulah yang membuat Krista jatuh cinta kepada Stephen. Stephen yang yakin dan terharu terhadap penjelasan Krista mengatakan bahwa ia juga mencintai, lalu menciumnya. Mereka saling berciuman dengan mesranya. Di saat itulah mereka sepakat untuk melakukan hubungan intim. I love you too. Krista meminta izin ke kamar kecil sembari meminta Stephen untuk menuju kamar tidur. Stephen yang berbaring di atas tempat tidur tak sadar bahwa dirinya terlelap hingga jam 3 pagi. Ia sadar bahwa Krista tak kunjung datang ke kamar. Ia kemudian bergegas mencari Krista yang ia temukan telah terbaring tanpa nyawa di kamar kecil. Di situ ia melihat ada suntikan yang menancap di sela-sela jari kaki Krista. Ia dengan sedihnya menggendong jasad Krista menuju tempat tidur. Di sanalah ia mulai seperti orang gila berbicara dengan mayat Krista yang seakan-akan mayat itu mampu merespon semua percakapannya. Meski di sisi lain Stephen sadar bahwa Krista telah meninggal dunia. Stephen yang sangat kehilangan Krista terus mengajak mayat Krista berbicara sampai ia menganggap Krista menginginkan hubungan intim seperti sebelum Krista meninggal. Make love to me. Please. Show me how much you love me. Hubungan intim pun ia lakukan bersama mayat Krista yang telah terbujur kaku. Dengan ini Stephen merasa bahwa cintanya kepada Krista mengalahkan segalanya, bahkan kematian sekalipun. Love conquers all. Sometimes even death. Hal itu Stephen lakukan berulang kali selama berbulan-bulan. Hingga suatu hari lingkungan dan tetangga Stephen merasa terganggu dengan bau busuk yang berasal dari mayat Krista. Meski begitu Stephen berdalih bahwa itu merupakan bau busuk dari tempat pembuangan yang sedang ia bongkar. Hari-hari itu tetap Stephen lalui meski mayat Krista terus membusuk dan mengganggu lingkungan. Hingga akhirnya polisi datang dan menangkap Stephen. Di akhir cerita memperlihatkan Stephen berada di suatu ruangan bersama Dr. Sutter yang telah selesai mewawancarainya. Di saat Dr. Sutter memperhatikan panggilan suara dari detektif Bradley, Stephen terlihat mematahkan besi pengait pulpen yang ada di meja. Ia pun lalu digiring ke dalam penjara. Di dalam penjara, Stephen mencoba menghadirkan sosok Krista dalam pikirannya.
yang seakan-akan menemaninya saat ia mencoba memotong urat nadi di tangannya dengan besi pengait pulpen. Film ini ditutup dengan Stephen yang berbaring dalam pangkuan Krista, dan film pun berakhir. Oke guys, itu dia alur cerita film Her Name Was Krista. Menurut saya pribadi, film ini tergolong bagus karena memiliki banyak pesan tersirat yang mendalam. Dan apabila kita menghayati saat menonton film ini, maka kita bisa merasakan ikut masuk ke dalam film ini guys. Jadi film ini saya rekomendasikan buat teman-teman tonton. Tapi ingat, ambil yang baik dan buang yang buruk. Dan maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Saya admin Saudara Muda mengucapkan terima kasih.